Bea Cukai Medan Belawan berdiri sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas mengawasi Pelabuhan Belawan yang merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia. Dengan sejarah panjang, sejak era kolonial, pelabuhan ini menjadi gerbang utama perdagangan Sumatera Utara. Fungsi utama Bea Cukai adalah mengawasi lalu lintas barang impor dan ekspor. Tugas mereka meliputi penerimaan kas negara seperti mengelola pajak dan bea masuk, pengawasan seperti mencegah penyelundupan barang ilegal seperti narkotika dan senjata, dan fasilitasi perdagangan yang mempermudah proses ekspor impor untuk mendukung bisnis lokal dan internasional. Keberadaan Bea Cukai Medan Belawan berdampak besar pada ekonomi regional karena dapat mendukung ekspor hasil bumi seperti kelapa sawit dan karet, mengurangi peredaran barang ilegal yang merugikan negara, dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha sehingga ekonomi Sumatera Utara lebih kompetitif. Itulah sekilas tentang Bea Cukai Medan Belawan. Untuk tahu lebih dalam, sekarang kita bakal ngobrol langsung dengan salah satu petugas Bea Cukai Medan Belawan. Yuk kita tanya-tanya. Sebelumnya kenalin, aku Kila dari Universitas Sumatera Utara, perwakilan dari teman-teman kelompok aku. Izin bertanya ya Kak? Boleh, silahkan. Menurut Kakak nih, kira-kira apa sih perbedaan mendasar dari prosedur kepabeanan untuk barang ekspor dan impor itu sendiri Kak? Kalau untuk ini udah bisa jawab ya. Saya Prima dari Layanan Informasi Bea Cukai Belawan. Menjawab dari pertanyaan Kila tadi, perbedaan mendasar udah pasti kalau ekspor itu keluar, impor itu pasti masuk, kegiatan yang masuk. Cuman perbedaannya letaknya di impor. Kalau impor itu pastinya tidak semua barang bisa masuk. Istilahnya gitu kan, karena akan melindungi, karena kami tugasnya juga untuk melindungi industri dalam negeri. Jadi udah pasti impor itu ada pembatasan. Nah, di impor juga itu pastinya ada bea masuk dan pajak. Tergantung barangnya. Kalau itu misalnya barang untuk kebutuhan perdagangan, udah pasti ada. Tapi kalau itu barang pindahan, barang yang difasilitasi oleh negara, barang pemerintahan, barang untuk keperluan pendidikan, untuk riset ataupun untuk lab, itu pasti ada fasilitas yang memberikan pembebasan dari negara. Berbeda dengan ekspor udah pasti adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri kita ke luar negeri. Itu untuk bersaing secara perdagangan. Karena kalau kita impor-impor terus, kita nggak akan produktif sebagai masyarakat Indonesia pastinya ya. Makanya ada menggalakkan kegiatan UMKM. Itu dimana diminta agar masyarakat kita tuh membangun negeri kita dari kita sendiri. Bahan-bahan alam yang ada di kita atau enggak kreativitas kita kirim keluar agar diketahui oleh negara luar. Tapi dalam kegiatan ekspor sendiri ada pembatasan. Tidak semua bisa diekspor. Contohnya mungkin seperti CPO dan barang-barang tertentu lainnya. Seperti itu, karena untuk melindungi sumber daya alam negara kita. Terima kasih sebelumnya. Izin bertanya lagi Kak, ini kan tadi kegiatan impor itu ada yang dibebaskan dari pajak ya Kak? Kayak misalnya dari fasilitas pemerintah dan sebagainya. Terus Kak, kalau misalnya ini hadiah gitu atau piala atau sebagainya yang kita dapat gitu sebagai mahasiswa, apakah itu terkena pajak juga atau dibebaskan Kak? Ini pasti karena kasus yang viral di Twitter ya, yang kemarin-kemarin sudah pasti dibebaskan. Sudah pasti itu tidak akan dipungut karena itu adalah barang hibah, adalah barang hadiah, itu ada di aturannya. Karena barang yang misalnya nih si Kila berprestasi Olimpiade misalnya ke Tionghoa ya, entah kemanapun lah, mendapatkan penghargaan, tidak ada hak kami untuk memungut sepeser pun dari situ. Pastinya difasilitasi seperti itu, karena itu hal yang membanggakan negara kita ya, jadi nggak mungkin dipungut. Logikanya seperti itu. Sengketa tarif bea cukai, kira-kira apa sih langkah yang diambil dari pihak bea cukai sendiri jika terjadi sengketa biaya masuk dari pihak bea cukai itu? Sengketa yang dimaksudnya seperti apa? Maksudnya apakah ada kesalahan dalam penetapan tarif atau mungkin ada keberatan dari pihak yang dikenakan tarif? Mungkin maksudnya seperti itu. Iya, pihak dari yang keberatan. Oh, misalnya nih, si Kila mengirim barang. Misalkan dia ngirim barang sepatu. Sepatunya harganya 5 juta, misalnya nih. Rupanya barang tersebut itu tidak harga 5 juta. Misalnya, pastinya kami menetapkan tarif itu nanya dulu.
kan pasti kan ada pihak DHL, misalnya si Kila mengirimkan pesan barang atau enggak dikasih hadiah dari teman, nih aku ada kasih kamu hadiah berupa sepatu, sekian, truk, kirimlah melalui bea cukai di DHL. Orang bea cukai meriksa barangnya, ini misalnya Kila buatnya tarifnya 500.000. Menurut orang bea cukai, dari segi merek tersebut, misalnya contoh mereknya yang paling mahal lah, apalah itu kan, misalnya apa ya, apa kira-kira yang mahal? Dior. Misalnya Dior, tas Dior berarti ya, tas Dior, contohnya tas Dior, harganya 10 juta. Kalau menurut Kila wajar kan harganya 10 juta? Misalnya Kila buat itu harganya 500.000. Nah, masuk tuh. Orang bea cukai bilang, karena prinsipnya orang bea cukai itu percaya dengan apa yang diberitahukan sama DHL. DHL pastinya udah, oh ini dari yang mengirim 500, ya udah saya sampaikan ke bea cukai 500. Orang bea cukai bilang, lah ini nggak mungkin nih, ini harganya nggak mungkin 500, ini pasti lebih dikenakan, minta dikirim ke Kila. Terus Kila protes, lah kok segitu, kenakan, karena biasanya kalau bukan biasanya, memang kalau misalnya pemberitahuannya Kila nggak sesuai dengan yang seharusnya, itu biasanya akan kena denda karena dianggap kamu bohong nih, secara administrasi kamu berbohong, ada kena denda. Si Kila nggak terima. Lah itu Pak, masalahnya itu barangnya hadiah. Itu masalahnya atau enggak, itu barangnya tuh nggak segitu harganya. Saya keberatan dengan keputusan Bapak karena udah netapin harga saya. Bapaknya bilang, ya udah, ajukan keberatan. Kila ajukan keberatan dengan memberikan dokumen pendukung, invoice-nya, bukti kalau itu adalah hadiah dan segala macamnya. Kira-kira dendanya itu berapa persen ya Kak? Kalau untuk denda itu tergantung jenis tipe barangnya, tapi kami juga nggak bisa memplot karena itu by system. Itu dari sistemnya sendiri yang sudah terintegrasi langsung ke sistem di pusat, di billingnya. Berarti otomatis. Otomatis, dan itu bisa langsung juga dicek dari pihak yang keberatan. Misalnya Kilanya keberatan, lihat perhitungannya di billing, nggak sesuai, ajukan juga sesuai. Maksudnya nggak sesuai pun juga diajukan secara sistem. Nanti pun keberatan sistem juga, by sistem semua. Jadi kami, istilahnya dari kami, itu udah paperless, juga nggak ada juga untuk terima-terima. Gitu. Hai guys, jadi hari ini kegiatan kami udah selesai. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Bye-bye.